Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Adapun anggota kami adalah Cindy Melia, Nita Rusmiawati, Muhammad Ridwan, dan Sofyan Cahya Suryana. Adapun penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kerangka komprehensif prosedur penyusunan sistem akuntansi sektor publik. Penyusunan suatu sistem haruslah berdasarkan pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus atau defisit, dan laporan perhitungan penganggaran. Sistem akuntansi sektor publik memiliki karakteristik atau modal yang tentu saja berbeda dibandingkan dengan sistem akuntansi lainnya. Dengan demikian, proses pemahaman dan penerapan sistem inilah haruslah dilakukan dengan pendekatan yang juga berbeda. Organisasi, klasifikasi, dan kapitalisasi keuangan. Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan dianggap sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Bagian-bagian dari organisasi pemerintah dan organisasi kepegawaian. Yang pertama, subbagian kelembagaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi kelembagaan di lingkungan pemerintah kabupaten. Yang kedua, subbagian ketatalaksanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem metode dan prosedur kerja serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Yang ketiga, subbagian kepegawaian dan analisis jabatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan pegawai, menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pegawai, mengolah dan mengusulkan kenaikan pangkat gaji berkala, mutasi dalam jabatan, serta menyiapkan administrasi pensiun bagi pegawai di lingkungan sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta menginventarisir aparatur sebelum memangku jabatan, melaksanakan pelatihan bagi para analisis, dan mengadakan analisis jabatan. Organisasi kerja akuntansi dalam organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk kebutuhan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Organisasi akuntansi kas daerah. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa transaksi pendapatan, transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran, dan transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Formulir dan catatan dalam tiap bagian. Yang pertama, formulir merupakan kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi dan dokumen utama yang dapat digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Kemudian catatan
merupakan hasil peringkasan informasi yang diperoleh dari bukti transaksi yang dituliskan dalam pembukuan perusahaan yang format atau bentuknya sudah dirancang sebelumnya. Registrasi, jurnal, dan buku besar yang harus digunakan. Penjurnalan dalam akuntansi pemerintahan berbeda dengan akuntansi bisnis. Perbedaannya antara lain: yang pertama, mencatat rekening anggaran. Transaksi dalam akuntansi sektor publik adalah transaksi yang terjadi karena pelaksanaan realisasi atas anggaran. Nama rekening yang dijurnal adalah rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 2. Adanya jurnal korolari. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi realisasi anggaran yang mempengaruhi posisi keuangan. Yang ketiga, jurnal penyesuaian tidak berhubungan dengan pendapatan dan belanja. Jurnal penyesuaian dimaksudkan untuk membetulkan saldo di buku besar yang belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Jurnal yang harus digunakan ada 3. Yang pertama, jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Lalu yang kedua, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran kas untuk realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Lalu yang ketiga, jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi non-kas seperti jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan transaksi lain yang tidak menyebabkan aliran kas masuk ataupun keluar. Buku besar yang harus digunakan ada 2, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan. Akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Buku besar pembantu adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu. Akun yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut akun pengawas, sedangkan akun yang merinci akun pengawas disebut akun pembantu. 2 buku besar pembantu yang umum digunakan adalah buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Pengendalian manajemen. Meskipun organisasi sektor publik merupakan organisasi pemerintahan, organisasi tersebut tetap membutuhkan fungsi pengendalian yang berfungsi mengendalikan dan mengawasi organisasi agar dapat mencapai tujuan dan dapat terhindar dari kesalahan atau kegagalan. Pengendalian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya program kerja. Lalu pengendalian operasional adalah pengendalian yang dilakukan saat melakukan program kerja. Lalu pengendalian kinerja adalah pengendalian yang dilakukan setelah program kerja selesai dilaksanakan. Proses pengendalian manajemen sektor publik ada 5. Yang pertama, perumusan strategi, yaitu penentuan terhadap visi, misi, sasaran, tujuan, arah, serta segala kebijakan organisasi. Yang kedua, perencanaan strategi, yaitu proses menentukan tindakan implementasi terhadap strategi yang telah dibuat. Hasilnya berupa rencana strategik. Yang ketiga, penganggaran, yaitu tahap perencanaan secara keuangan terhadap segala program kerja atau aktivitas organisasi yang telah dibuat. Yang keempat, operasional, yaitu mengawasi berjalannya kegiatan organisasi. Yang kelima, evaluasi kinerja, yaitu membandingkan hasil kinerja dengan strategi atau mungkin dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya ada kode rekening. Rekening atau perkiraan adalah sarana pembukuan yang digunakan untuk mencatat dan mengisarkan penambahan dan pengurangan laporan keuangan. Rekening laporan keuangan daerah dapat digolongkan menjadi 2, yaitu rekening nominal dan rekening real. Rekening nominal yaitu rekening yang diperlukan untuk laporan perhitungan APBD. Di dalam rekening nominal meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya rekening real yaitu rekening yang diperlukan untuk menyusun neraca. Di dalam rekening real meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada kode rekening yang digunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, di mana rekening ini dibagi menjadi 2, yaitu rekening nominal dan rekening real. Di dalam rekening nominal terdapat pendapatan yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selanjutnya ada belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.
Dan yang terakhir, dalam rekening nominal ada pembiayaan, yaitu penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Di dalam rekening real terdapat aset, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain. Selanjutnya ada kewajiban, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Di dalam rekening tersebut ada beberapa. Di dalam rekening terdapat kode-kode pengelompokan, yaitu kode pertama yaitu aset, kode kedua yaitu kewajiban, kode ketiga yaitu ekuitas, kode keempat yaitu pendapatan, kode 5 yaitu belanja, kode 6 yaitu pembiayaan. Laporan statistik dan akuntansi. Laporan statistik keuangan pemerintah memberikan gambaran transaksi dan posisi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara lebih komprehensif dan proporsional, terutama terkait belanja pemerintah daerah yang dibiayai oleh transfer dari pemerintah pusat yang pada akhirnya berdampak ke defisit, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pusat. Nah, kegunaan LSKP ini yaitu untuk menganalisis keuangan publik yang menggunakan statistik fiskal seperti menganalisis ukuran sektor publik, investasi dan tabungan agregat, pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi, kondisi keuangan dan utang nasional. Ini ada perbedaan konseptual antara statistik keuangan pemerintah dan SAP. Yang pertama dilihat dari sisi tujuan. Statistik keuangan pemerintah mengevaluasi dampak ekonomi, menganalisis dan evaluasi outcome keputusan kebijakan fiskal, dan membandingkan outcome nasional dan internasional. Sedangkan standar akuntansi pemerintah mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan, pengambilan keputusan. Yang kedua dilihat dari cakupan. Statistik keuangan pemerintah cakupannya yaitu sektor pemerintahan umum dan sektor publik. Sedangkan standar akuntansi pemerintah mencakup pemerintah pusat dan pemerintah. Ketiga dilihat dari entitas pelaporan. Statistik keuangan pemerintah, entitas pelaporannya yaitu unit institusi dan sektor. Bisa didefinisikan sebagai unit yang memiliki kemampuan untuk memiliki aset, memunculkan kewajiban, dan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Sedangkan standar akuntansi pemerintah, entitas pelaporannya yaitu entitas ekonomi dan konsolidasi. Bisa didefinisikan sebagai kelompok entitas yang mencakup satu atau lebih. Yang keempat dilihat dari kriteria pengakuan atau dasar pencatatan kejadian ekonomi. Statistik keuangan pemerintah, kriteria pengakuannya yaitu peristiwa ekonomi yang berdasarkan basis akrual yang mencatat transaksi pada saat nilai ekonomis terjadi diubah, ditukar, ditransfer, dan dihapuskan. Sedangkan standar akuntansi pemerintah, kriteria pengakuannya dilihat dari peristiwa masa lalu dengan tingkat kemungkinan kas keluar. SAP mengakui kewajiban termasuk provisi. Ketika kejadian ekonomi masa lalu terjadi, jumlahnya dapat diestimasi dengan andal dan tingkat kemungkinan arus kas keluar. Yang terakhir dilihat dari penilaian atau pengukuran. Statistik keuangan pemerintah dinilai dari harga pasar terkini yang digunakan untuk semua arus dan posisi aset atau kewajiban. Sedangkan standar akuntansi pemerintah dinilai dari nilai wajar, harga perolehan, dan dasar lain. Aset dan kewajiban yang sejenis dinilai secara konsisten dengan pengungkapan dasar penilaiannya. Dalam SAP, aset dinilai dengan harga perolehan, sedangkan utang dinilai menurut jumlah yang harus dibayar pemerintah ketika jatuh tempo. Nah, perbedaan konseptual antara statistik keuangan pemerintah dan standar akuntansi pemerintah bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275 Tahun 2004. Selanjutnya ada kertas kerja penyusunan sistem akuntansi pemerintah. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengisi kertas kerja sistem akuntansi pemerintah.
Yang pertama, SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar yang menjadi neraca saldo. Kedua, SKPD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Dalam jurnal penyesuaian ini terdapat koreksi kesalahan pencatatan, pengakuan aset, hutang dan ekuitas, jurnal depresiasi, jurnal terkait yang transaksinya bersifat akrual dan prepayment. Jika SKPD melakukan neraca saldo setelah penyesuaian yang berdasarkan pada jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan realisasi anggaran dan memindahkannya ke kolom laporan realisasi anggaran. 5. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memasukkannya ke dalam kolom neraca yang terdapat pada kertas kerja. Terakhir, dari kertas kerja yang telah selesai diisi, SKPD dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan realisasi anggaran. Sebagai catatan, neraca dihasilkan sebelum final karena SKPD belum membuat jurnal penutup. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.